Jadi ada orang-orang yang ditawan dalam kerajaan dunia. Repotnya adalah orang-orang semacam itu mengikuti probabilitas yang 2/3 masuk neraka tanpa terasa. Karena apa? Karena dia dapat surga. Saya udah di surga, ngapain saya berjuang untuk ke surga? Itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas tanda-tanda kiamat diri. Bahasa lain, tanda-tanda seseorang mau meninggal. Wow. Tapi kita akan saksikan dulu satu lagu pujian saudaraku yang terkasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. seperti juga tak seorang pun tahu tentang kapan kiamat dunia. Tidak banyak juga, bahkan jarang orang yang tahu kapan kemeninggalan diri. Meninggal itu mati, jadi kematian diri sendiri. Nggak enak sih membahas ini ya saudaraku, tetapi penting. Kita semua mau mati, ya kan? Kapan saja, di mana saja. Lalu kita harus tahu ya tanda-tanda bahwa diri kita mau mati, khususnya mau disikat oleh iblis. Namun sesungguhnya ada tanda-tandanya.
Anda mungkin tak mau tahu atau hanya ingin tahu atau ingin perpanjangan waktu. Woi, ingin perpanjangan waktu. Untuk yang terakhir ini, perpanjangan waktu, mari segera pahami kapan nyawa diri akan berhenti. Kiat untuk meminta perpanjangan waktu dari Tuhan. Amin. Siap? Tubuh ini lemah, saudaraku. Tubuh alamiah itu lemah. Terlalu banyak terbebani hukum sebab akibat. Dari mulai berbagai penyakit yang dapat mencabut nyawa, kematian karena kecelakaan, musibah, kapan saja terjadi. Mungkin kalau saudara roh saudara memilih tinggal di Gunung Gobi atau Gurun Sahara, mungkin tidak ada satupun yang ketubruk mobil, apalagi ketubruk kereta api. Tapi karena kita di tempat di Indonesia, di Jakarta apalagi, terlalu banyak kemungkinan terjadi musibah kecelakaan. Belum lagi ke pembatasan usia manusia. Ya, sejak Tuhan kecewa pada manusia, pada umat manusia saat dahulu kala, maka segala yang disebut sebagai usia akan dibatasin atau dibatasin oleh Tuhan. Kejadian 6 ayat 6. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kenapa menyesal? Kita lengkapi ayat 1 sampai 5. Kejadian 6 ayat 1 sampai 5. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Wow, lanjut. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai. Istilah zaman kemarin namanya kumpul kebo. Lanjut. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ternyata manusia yang sebetulnya memiliki roh, urusannya cuma daging, nabezu. Ya, lanjut. Tetapi umurnya akan 120 tahun Maka saja. dibatasi. Adam dan Hawa 900 tahun, ya, banyak lagi sebelumnya. Lalu yang ada adalah dibatasin 120 tahun saja. Lanjut. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Yang cewek urusan cantik-cantik mencantik, ya, nge-gym, tapi dulu nge-gymnya lari-lari di pantai kali, ya, atau naik pohon kali yang nge-gymnya. Nah, juga cowoknya cuma urusan, wah, badannya biar kayak raksasa, gede tinggi, ya, memang jauh lebih tinggi dari sekarang. Dia bukan berarti raksasa yang kita bayangkan, sampai 10 meter, bukan. Ya, saudaraku yang kekasih, belum lagi ada hukum sebab akibat. Ya, manusia cuma ngurusin hal itu, Tuhan nggak ikut campur tangan, kecewa. Ya, apa dinamakan ayat 6 dibilang apa? Maka menyesallah Tuhan. Menyesal. Tujuan utama manusia turun ke bumi adalah supaya rohnya menjadi yang disebut tadinya ciptaan, menjadi anak Allah naik ke atas. Tetapi kalau cuma urusannya jasmania aja, sampai sekarang juga rumusnya sama. Allah kecewa, Allah berduka
Maka saudaraku yang kekasih, kita memang repot sebetulnya di bumi ini, tetapi memang demikianlah bumi ini dibuat untuk supaya manusia menjadi anak Allah yang tangguh, yang pintar, yang cerdas, yang kreatif. Maka di bumi ini demikian. Ada hukum sebab akibat. Ya, supaya kita belajar kalau saudara bisa pulang ke surga, kalau kita bisa pulang ke surga kekal, saudara bisa menjadi raja-raja dan saudara bisa menjadi anak staf Allah yang maha tinggi. Ya. Sehingga saudaraku yang kekasih, praktek di bumi ini memang repot bagi roh manusia. Kenapa? Karena tubuh yang diberikan, tubuh alamiah ini yang hebat ini, tubuh kita udah hebat sekali loh. Peredaran, ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf, ada panca indera, macam-macam. Canggih. Ya, tetapi itu disebut lemah. Matius 26 ayat 41 disebut lemah. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging lemah. Repotnya daging lemah tapi punya atau tetap aja bersifat dinamis. Sehingga ada keinginan, ini dia. Ada keinginan dari tubuh alamiah juga. Selain tubuh rohania yang taat kepada Allah. Ya, tetapi taat kepada Allah rohnya, tetapi bahasa Inggrisnya diceneng, bahasa Inggris ditarik ke bawah oleh keinginan tubuh alamiah. Itu yang terjadi situasi dan kondisi kebanyakan manusia. Jadi seharusnya memang menyadari saudaraku yang kekasih bahwa roh itu lebih canggih jauh dibanding dengan tubuh alamiah ini. Roh kita itu begini, ya, kita punya 7 sayap rohani dan segala yang hebat, yang jelas, apa? Yang disebut sebagai kalau manusia itu tubuh alamiahnya bisa meninggal dengan usia 120 tahun, kalau roh itu kekal. Ya, kekal saudaraku yang kekasih. Maka kita di bumi sekarang, ya, yes, ada beberapa hal-hal yang pokok-pokok kehidupan yang harus diperhatikan dalam hal tanda-tanda kiamat diri. Ya, untuk membahas tentang tanda-tanda seseorang atau manusia itu mau meninggal, faktor-faktornya adalah manusia makhluk dinamis. Memiliki keinginan, resiko, dan tanggung jawab. Ulangan 30 ayat 15 sampai 17. Ulangan 30 ayat 15 sampai 17. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Kalau engkau ingin kehidupan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Silahkan pilih. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Siapapun juga.
silahkan memilih. Jadi jangan salahkan Allah, Allah mau kejam dan segala macam, silahkan memilih. Cukup jelas? Silahkan memilih. Keinginan si manusia, si tubuh alamiah, ya, harus dipertanggungjawabkan. Baik keinginan yang baik dicatat oleh Tuhan, oleh malaikat, dan oleh iblis. Ya, berbeda dengan binatang yang nggak punya roh. Roh harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh keinginan tubuh alamiahnya yang lemah. Maka tadi waspadalah. Yang B adalah maut dan kerajaan maut. Ini yang utama ini. Banyak bacaan firman-Nya supaya saudara paham bahwa ini bukan pendapat Pak Matius. Ini ada sekeliling kita. Tanda-tanda seseorang mau meninggal ada di sekeliling manusia. Maut dan kerajaan maut. Iblis dan anak buahnya menjadi algojo atas dosa dan kejahatan si manusia. Wahyu 6 ayat 7 ayat sampai 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa. Kepada mereka diberi kuasa Atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dengan kelaparan. Dan sampar. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Binatang-binatang buas yang di bumi. Cukup jelas, saudaraku. Jangan berpikir bahwa yang membunuh manusia itu Allah, tok dan segala macam. Firman Tuhan kebenarannya tidak demikian. Ya, mengintip setiap keinginan manusia. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Setiap keinginan manusia. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan membuat dia terseret dan terpikat olehnya. Kalau sudah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di situ iblis, CS, anak buahnya berhak. Maut adalah menyeret tubuh alamiah si manusia, sementara kerajaan maut untuk memenjarakan roh si manusia. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, roh manusia telah belajar hikmat. Jadi kalau dibilang Allah nggak adil, saya baru umur 14 tahun, saya kok ponakan saya baru umur 7 tahun kok meninggal. Yes, tubuh alamiahnya baru umur 7 tahun, tetapi sesungguhnya rohnya itu sudah berusia bermiliar tahun, ya kan? Dan roh si manusia yang manapun, roh saudara dan roh saya, itu sudah belajar teori tentang perbuatan baik, tentang hukum sebab akibat yang disebut sebagai hikmat yang benar. Di Eden bumi sebelum turun ke bumi, saudara diajarin oleh sang anak domba untuk saudara dan saya belajar segala yang berteori, yang bernuansa tentang hikmat yang benar, teorinya tanda kutip ya,
teori hukum sebab akibat saat roh saudara belajar di Eden bumi. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa baca Amsal 8 ayat 1-31, saudara bisa baca. Sehingga saat saudara turun ke bumi, ketika roh saudara roh saudara turun ke bumi, maka diberikanlah kepada si manusia tubuh alamiah. Untuk apa? Untuk supaya belajar dan berjuang. Belajar dan berjuang. Belajar tentang kebenaran-kebenaran praktek. Berjuang untuk memenangkan perkara-perkara ini supaya saudara digembleng menjadi anak Allah. Ya, calon-calon anak Allah semuanya. Ya, saudaraku yang kekasih, supaya saudara bijaksana. Ya, bukan hanya bijaksana tetapi bijak sini. Karena banyak orang biar bijaksana dia. Kalau saya tidak bijak sini nggak apa-apa. Padahal sesungguhnya Amsal 8 ayat 32-36 sebelum turun ke bumi sudah diajarin, ya, Amsal 8 ayat 1-31. Sekarang kita membaca yang 32-36. Amsal 8 ayat 32-36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Saudara cukup jelas? Selanjutnya saudara baca sendiri. Ya, karena kita akan membahas lebih luas lagi. Roh manusia mengajarkan hikmat kepada tubuh alamiahnya yang rohnya pelajarin waktu di Eden bumi, ya, diajarin. Jadi sebetulnya yang jago itu dalam diri kita adalah roh kita, tapi yang lebih didengarkan apa? Keinginan tubuh alamiah. Sayangnya demikian, sehingga maut yang berkuasa sejak zaman Adam, ya, membuat roh si manusia tak berdaya. Rohnya nggak berdaya mau ngomongin, ya, ada roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia. Maka dibilangin bahwa manusia itu disebut celaka, ya, membuat si manusia dapat diperlakukan semena-mena sesuai dengan, perhatikan, semena-mena. Oh, nggak adil dong Pak. Adil, bukan iblis adil. Iblis terpaku pada apa yang disebut sebagai warna dan ukuran hutang maut. Hutang maut oleh iblis dengan aneka nasib buruk. Aneka nasib buruk, saudara bisa baca Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Baca sendiri supaya saudara fahami. Dan kematian. Ya, kematian. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Yes, saudaraku yang kekasih, 6 saudara. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudaraku yang kekasih, ya, seseorang yang memiliki dosa dan kejahatan, sekali lagi harus dicatat baik-baik, itu yang disebut
iblis dan anggota-anggotanya itu berhak menjadi algojo. Menjadi algojo pada si manusia tersebut. Kita udah baca tadi. Menjadi algojo. Nah, saudaraku yang kekasih, algojonya aneh nih ya. Kok Pak Matius itu orang yang tetangga saya, ya, teman saya, korupsi, kaya raya, matinya tua, anaknya hebat-hebat, dan segala macam. Bisa. Kita tengok Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Lanjut. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudaraku yang kekasih, dia membagi. Roh-roh jahat itu membagi. Roh-roh jahat itu membagi menjadi dua. Yang pertama ditawan, yang kedua dibunuh. Ya, ditawan, yang kedua dibunuh. Saudaraku yang kekasih, ditawan yang enak. Wow, ya. Ditawan dalam kerajaan dunia. Lukas 4 sampai ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lanjut. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Segala kuasa serta kemuliaannya, mau jadi pejabat, mau jadi orang hebat, bahkan mau jadi raja, akan kuberikan kepadamu. yes. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Mau kaya raya, mau seperti apapun kemuliaan duniawinya. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Wow. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu dia. Jadi ada orang-orang yang ditawan dalam kerajaan dunia. Repotnya adalah orang-orang semacam itu mengikuti probabilitas yang 2/3 masuk neraka tanpa terasa. Karena apa? Karena dia dapat surga. Saya udah di surga, ngapain saya berjuang untuk ke surga? Sehingga mereka termasuk manusia-manusia yang disebut sebagai manusia yang roh manusia yang menuju 2/3 menuju neraka kekal bersama iblis. Mereka ditawan. Kayaknya enak ya ditawan ya. Kemuliaannya ditawarkan, kekayaannya, kuasanya ditawarkan. Ya, mereka akhirnya menjadi anak buahnya karena menyembah iblis. Yang kedua, kematian. Dibunuh dengan nasib buruk, dengan kondisi yang macam-macam nasibnya. Ada nasib rumah tangga, nasib ekonomi, nasib penyakit. Dan inilah saudaraku yang kekasih, bahwa kalau seseorang, maka orang kaya itu sulit sekali masuk surga, kerajaan Allah atau surga, apalagi karena apa? Karena ya tadi dipenjara, ditawan. Ya, tentu tidak semua orang kaya, tetapi yang orang kaya yang menyembah iblis, ya, dan kebanyakan demikian, yang hatinya berada di harta dan lain-lain, akan memiliki apa yang disebut sebagai kemuliaan dan kuasa duniawi. Sementara manusia yang mau dibunuh,
Ya, sesungguhnya itu lebih kemungkinannya lebih banyak untuk bisa masuk surga. Banyak orang disikat dalam kemiskinan, tetapi mereka mengikuti saja alur kehidupan rimo ing pandum, menerima apa yang dia pikir Allah berikan. Justru yang demikian itu begini, mereka berjuang, ya mungkin cuma 20.000 sehari, makan cuma sekali, ya karena untuk dibagi dengan anaknya atau cucunya banyak. Tetapi saudara, secara roh, secara ilahi, dia memiliki kemungkinan besar kalau dia nerimo ing pandum, menerima apa yang menjadi nasibnya, menjadi nasib buruknya. Saudaraku yang kekasih, tetapi kepada mereka juga ditawarkan, ya kan? Jadi kalau gitu mending enggak. Orang-orang yang nasibnya buruk, yang oleh iblis juga dikerjain, juga ditawarkan. Yang sakit, ayo mau sembuh, ya ada yang sesat. Aku punya mantra, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Ya, saya tidak menghakimi siapapun, tapi kalau itu menjadi mantra, maka kekuatan siapa yang di belakangnya? Saudara bisa baca Matius 7, kita baca deh. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Jangan dibalik. Kalau gitu nggak boleh ngomong dalam nama Yesus, jangan. Kalau dalam nama Yesus itu dipakai untuk mantra menjadi Tuhan, mantranya bukan Tuhan Yesus, Tuhan sang anak Allah, bukan, tetapi mantranya itu yang dipakai, dan orang cuma mau sembuh, maka itu dikemas menjadi apa yang disebut sebagai kesesatan. Saudaraku yang kekasih, banyak. Oh, Pak Matius kenyang yang memiliki banyak kasus, ribuan kasus. Pak Matius, saya sudah sehat, puji Tuhan, berkat doa Pak Matius, berkat imanmu. Pak Matius cuma mengarahkan kebenarannya. Tetapi kenapa saya tiba-tiba jantung saya sakit lagi? Ya, saya tanya, emang ibu senam apa? Oh, saya senam ini dan segala macam. Yang terjadi adalah senam sama semua orang, boleh mau gini-gini, tapi kalau senyam itu kemudian penyembahan yin dan yang baik dirangkul, yang jahat juga dirangkul, maka resiko, saya bilang nggak usah lagi, ayo berdoa, dan kemudian Tuhan menyembuhkan dia kembali. Saudaraku yang kekasih, banyak penawaran ditawarkan juga kepada mereka yang nasibnya buruk dalam hal ekonomi. Mau nggak? Kekuasaan dan kemuliaan ditawarkan. Ya, ketika hal-hal tersebut diambil oleh si manusia, maka di dalam waktu tertentu, perhatikan, suatu saat ketika tagihan iblis mulai menuju kematian,
maka roh si manusia akan gelisah, saudaraku yang kekasih. Akan gelisah. Dan ada dua kemungkinan. Gelisah terus datang kepada Tuhan, atau gelisah marah sama Tuhan. Ada dua kemungkinan. Karena itu kemudian, oh kan sudah dalam nama Yesus saya. Sudah Tuhan sembuhkan, haleluya. Kok sakit lagi, lebih parah lagi. Marah sama Tuhan. Gimana sih Tuhan? Mana keadilanmu? Saudaraku yang kekasih, mulai menghujat Tuhan, dan iblis punya hak menyikat dia. Matikan dia. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah melalui roh-roh jahat menaiki karakter buruk, kenajisan dan absintus si manusia. Maka setelah lahir baru ke ilahi, dia haruskan untuk menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Supaya apa? Gak ada alasan lagi roh-roh jahat untuk menunggangi karakter buruk, kenajisan, dan absintus yang dimiliki si manusia. Karena melalui kejahatan, kebodohan si manusia tersebut, iblis memiliki hak menjadi algojo untuk membunuh si manusia. Kita tengok Matius 18, 23 sampai 35. Perhatikan baik-baik. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta, 300 triliun kalau dihitung sekarang. Lanjut. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Itu termasuk penjualan pada anak, istri, cucunya, karena itu dosa membawa maut. Lanjut. Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Yes, please. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Menghapuskan hutangnya. Sang awal, yang akhir, dan yang hidup itu membebaskan hutang manusia yang datang memohon kepadanya. Jangan salah. Memohon kepadanya, bertobat total, lalu kemudian dia meng-ACC ketika si manusia itu memohonkan pengampunan dosa totalitas. Dosa membawa maut maupun dosa tidak membawa maut. Lanjut. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Wow. Saudaraku yang kekasih, itu banyak terjadi. Kita banyak orang-orang yang demikian. Sudah diampuni dosanya, hitung-hitungan matematisnya 300 triliun. Ya, tetapi kemudian hanya hutang-hutang yang 10 dinar. Cuman jutaan. Tetapi sifatnya, lamanya hati berada di harta, hatinya berada di kejahatan. Lalu maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Udah nyembah-nyembah, nanti deh gak tak bayar. Lanjut. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Yes. Lanjut. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkannya kepada algojo. Marahlah tuannya itu menyerahkan kepada algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Yang ketiga adalah ketika seseorang kosong aktivitas ilahi tatkala sudah lahir kembali. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, Engkau dikatakan hidup, sudah dihidupkan rohmu. padahal engkau mati. Padahal rohmu mati, nggak ada aktivitas ilahi. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yes, and then? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Yes, kematian akan datang tiba-tiba. Maka saudaraku yang jalan keluar adalah menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Saudaraku yang kekasih, agar roh saudara tidak gelisah karena makanan rohnya tercukupi. Ya, makanan rohnya tercukupi. Lalu masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir dibaca Wahyu 3 ayat 4 sampai 5, produktif ilahi, taat dan setia kepada sang anak domba yang telah menghapus dosa saudara. Jadi kalau saudara cuman selesai, sudah diampuni dosanya saya, sudah diampuni oleh kematian Yesus di kayu salib, sah-sah saja sih ngomong begitu. Tetapi ini yang harus dilakukan. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Memakai pakaian putih dengan memegang daun-daun palem adalah kemenangan-kemenangan dalam hidup bersama Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yes, malaikat pencabut nyawa pun akan diusir oleh Sang Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan, memahami kebenaran-kebenaran itu. Mari Tuhan meteraikan supaya anak-anakmu boleh aman bersama Tuhan, aman di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.